Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA Negeri 9 Surabaya yang selalu berbahagia dan selalu semangat untuk belajar, terutama untuk belajar biologi, jangan lupa ya. Oke, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem endokrin, bagian yang ketiga dari sistem regulasi atau sistem koordinasi, yaitu kita akan belajar tentang sistem hormon, ya, atau sistem endokrin, ya. Oke, jadi sistem endokrin ini ada ilmu khusus ya, namanya endokrinologi. Jadi salah satu cabang dari biologi yang khusus mempelajari tentang sistem hormon. Jadi selain kegiatan tubuh kita dikendalikan oleh sistem saraf dan indera, kegiatan tubuh kita juga dikoordinasikan atau diatur oleh sistem hormon. Ilmunya namanya endokrinologi. Oke, sistem endokrin mengatur aktivitas tubuh dengan cara, ini beda dengan sistem saraf dan indera ya. Jadi kalau saraf dan indera itu ada gelombang atau impul-impul sarafnya, tapi untuk yang sistem hormon ini dengan cara mensekresikan atau melepaskan senyawa kimia yang disebut dengan hormon, gitu ya. Ini termasuk jenis protein fungsional, misalnya. Oke, hormon dihasilkan dalam jumlah sedikit. Jadi yang dihasilkan cuma sedikit, tapi manfaatnya luar biasa. Siapa yang menghasilkan? Namanya kelenjar endokrin, sehingga sistemnya diberi nama sistem endokrin. Ya. Kemudian tubuh kita memiliki 7 buah kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh. Ya, 7. Sementara yang 7 ya, boleh jadi nanti ada penemuan lain ya, lebih dari itu. Sementara yang 7 ya, yaitu ada kelenjar hipofisis yang letaknya di bawah otak besar, kemudian ada kelenjar tiroid dan paratiroid yang ada di jangkau di sini ya. Kemudian setelah itu kelenjar adrenalin yang ada di atas ginjal, kemudian kelenjar pankreas di pankreas, ovarium pada wanita, dan ini pada perempuan ya. Sementara pada laki-laki itu terdapat pada testis. Oh, sudah sangat tahu kalau yang ini ya. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini letak-letaknya ya. Nih, jadi ada hipofisis. Nah, tadi kemudian setelah ada tiroid, ada paratiroid, ada tadi ada disebutkan di situ ya. Ada kelenjar timus, berarti ada 8 nanti. 1 2 3. Kemudian kelenjar adrenalin. Kemudian adrenalin nama hormonnya ya, kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kemudian kelenjar pankreas di sini. Kemudian ada ovarium ini pada wanita. Gambarnya kayak kuncitannya seorang wanita ya. Terus ada testis pada laki-laki. Ini paling hafal kamu ya. Saya nggak pakai jelaskan, paling ini udah paham ya. Oke. Nah, kita pelajari satu persatu ya dari kelenjar itu. Yang pertama kelenjar hipofisis, atau waktu di SMP disebutkan kelenjar pituitari ya. Kelenjar ini disebut juga master gland. Master itu kepala, gland itu kelenjar. Jadi pimpinannya kelenjar. Jadi hampir seluruh kelenjar-kelenjar lain tadi itu dikendalikan oleh kelenjar ini. Maka dia disebut sebagai kelenjar disebut dengan master gland atau pimpinannya kelenjar. Karena mampu menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi mengatur kelenjar hormon yang lain, gitu ya. Kemudian berikutnya, kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian depan namanya anterior, kemudian bagian tengah medium atau median, kemudian atau intermediate, kemudian bagian belakang posterior, ini ya. Nih, tapi ada yang kurang ini tengah-tengah ini ya. Jadi ini anterior, kemudian ini intermediate, kemudian ini posterior. Ini kamu lihat gambarnya ya. Jadi benar-benar dia mengendalikan hormon yang lain dengan cara mengendalikan kelenjar yang lain dengan menghasilkan hormon. Misalnya ini ada di batangnya hipofisis yang bagian interior ini ya. Di bagian kok interior. Yang paling depan kok anterior, anten ya. Bagian depan atau bagian atas ini ya. Nah, ini ada hormon kalau nggak salah namanya AD ya. Ini ada gambar
glomerulus atau nefron ini. Nah, ini mengatur. Jadi ini keluar mengatur supaya ini menghasilkan di apa namanya, filtrat glomerulus kalau misalnya ini ya. Kemudian ada oksitosin sama prolaktin kalau misalnya ini ya. Nah, ini supaya kelenjar susu menghasilkan susu ini dikendalikan oleh, di sini juga ada kelenjarnya lagi gitu ya. Jadi hormon ini hipofisis menghasilkan hormon supaya kelenjar yang dituju menghasilkan sekretnya gitu ya. Ada oksitosin, yang ini yang ini prolaktin ya, yang ke susu itu prolaktin. Kemudian yang ke uterus itu ada oksitosin. Kemudian untuk pertumbuhan tulang ada Growth GSH atau GH ya, growth stimulating hormone, mempengaruhi pembentukan tulang untuk pertumbuhan. Ini ada, ini ada dua macam. Sorry, yang ini tadi oksitosin ya, sebelah anterior ya. Sementara yang posteriornya prolaktin, kemudian ke testis, kemudian ke ovarium itu ada FSH dan LH, ada TSH, ke tiroid. TSH itu thyroid stimulating hormone, jadi hormon yang menstimulasi supaya ini menghasilkan hormon. Ya. ACTH, adenocorticosteroid hormon. Ya, jadi intinya hipofisis ini menghasilkan hormon, tapi hormon yang merangsang kelenjar lain supaya menghasilkan hormon, gitu, paham ya? Menghasilkan hormon, tapi untuk menstimulasi atau merangsang kelenjar lain menghasilkan hormon. Makanya dia disebut sebagai master of gland, di pimpinannya, karena dia mengendalikan semua dan letaknya di sini di bawah otak besar. Kira-kira ada nggak hubungannya ya, antara apa yang kita pikirkan dengan hormon yang keluar ya? Mungkin nanti kita jadikan sebagai tugas untuk nilai praktikum ya. Nilai B nanti ya. Oke. Hipofisis yang pertama. Kita jelaskan lagi yang berikutnya. Hipofisis anterior. Tadi sudah ada gambarnya. Ini kita perjelas kembali ya. Jadi aktivitas hipofisis anterior diatur oleh dua kelompok hormon yang disebut dengan faktor pelepas atau releasing factor. Release itu ya, lepas itu ya. Yang disekresikan oleh hipotalamus. Hipotalamus bagian mana? Otak kayaknya ya. Otak yang bagian ada tengah, sebelah bawahnya ya, dasar dekat dengan langit-langit ini ya. Langit-langit, tulang langit-langit ya. Oke. Hipofisis anterior mensekresikan itu ya, atau mengeluarkan, dikeluarkan tapi dipakai lagi, beda dengan ekskresi. Ini dikeluarkan tapi dipakai lagi beberapa jenis hormon lainnya. Terlain tadi sudah saya sampaikan ya. Ada somatotropik hormon STH ya, untuk pertumbuhan ya. Ada thyroid stimulating hormon, hormon yang menstimulasi atau merangsang tiroid supaya menghasilkan hormon. Ada adrenocorticotropik hormon ACTH, hormon tapi merangsang kelenjar lainnya. Kemudian ada lagi follicle stimulating hormon FSH. Ini biasanya pada wanita ya, menstimulasi supaya terbentuk, jadi hormon ini menuju ke ovarium. Nah, di situ supaya membentuk folikel ya. Nanti kita bahas sistem reproduksi. Kemudian ada luteinizing hormon, hormon yang berfungsi merangsang supaya telur yang sudah matang pada ovarium pada wanita itu supaya dilepaskan. Gitu ya. Oh, dia sangat ikut campur dengan segalanya. Ada prolaktin yang tadi, ada laktin itu berarti tentang air susu ya. Nah, itu yang bagian apa tadi? Anterior ya. Nah, sekarang yang intermediate yang tadi di situ tidak dituliskan, ya tadi ada ya. Jadi intermediate, bagian tengah-tengah antara yang depan dan belakang adalah tengah-tengahnya. Nah, bagian tengahnya itu hipofisis menghasilkan hormon namanya melanosit, dari kata melanin. Tadi berkenaan dengan zat warna ini kayaknya. Jadi melanosit stimulating hormon, hormon yang berfungsi untuk merangsang terbentuknya melanin. Hormon ini tidak berperan penting pada sifat normal melanosit manusia, kecuali pada keadaan tertentu, misalnya pada saat hamil, peningkatan sekresi MSH menyebabkan warna kulit menjadi sedikit gelap. Ibu-ibu yang lagi hamil, pada awalnya dia cantik putih kulitnya, kulitnya kuning langsa, tiba-tiba jadi hitam-hitam. Udah nggak cantik lagi lah. Mau nanti jangan khawatir, kembali lagi setelah itu ya.
Berikutnya yaitu ada hipofisis yang depan, tengah, belakang, posterior, ya. Oke. Yang dihasilkan yaitu oksitosin. Ini membantu berperan untuk merangsang uterus pada saat ibu melahirkan. Ya Allah, benar-benar Allah sudah menyiapkan semua hormon ini untuk kepentingan manusia. Tapi kadang-kadang ada yang nggak ada gerakan, nggak buka-buka. Sudah buka berapa? Nggak buka-buka. Tapi manusia sudah ada obat juga ya untuk merangsang supaya bukaan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, 10 lahir biasanya ya. Oke. Berikutnya ada hormon ADH, antidiuretik hormon, yang sudah pernah kita pelajari di sistem ekskresi, jangan lupa ya, pada saat pembentukan urin ya. Nah, kemudian hormon ini menyebabkan kontraksi dinding pembuluh darah sehingga mempersempit rongga pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah di dalamnya. Dia berfungsi untuk mengatur penyerapan air. Kalau airnya tidak diserap jadi mainstream, jadi dia juga berperan pada tubulus ginjal, dia juga berperan pada usus besar manusia pada saat mengelola sisa-sisa pencernaan ya. Kemudian berikutnya yaitu mengatur pelepasan air. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Reabsorpsi air dari tubulus convolutus distal, contortus misalnya ya, contortus distal pada nefron. Oke, berikutnya yang tadi nomor 1 adalah hipofisis. Sekarang yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Nah, di sini di jakun ini kelihatan kalau pada laki-laki ya. Hormon tiroid ini, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang namanya, maaf ya, jadi ada nama kelenjarnya sama nama hormonnya. Ini menghasilkan hormon namanya tiroksin. Ini fungsinya yaitu mempengaruhi proses sel seluruh tubuh kita, yaitu meningkatkan laju metabolisme jaringan, laju metabolisme basal, dan laju metabolisme glukosa. Sehingga ini disebut juga hormon pertumbuhan kayaknya. Pada anak-anak, jika kekurangan menyebabkan kekerdilan, jadi selnya nggak bertambah. Soalnya macet emang dikatakan tidak tumbuh. Jadi tumbuh itu kan bertambah jumlah dan volume sel. Kalau ada kekurangan ya. Pada orang dewasa menyebabkan namanya mexidema dengan tanda-tanda penurunan laju metabolisme, berat badannya yang berlebihan, soalnya malas, kerontokan rambut, dan respon yang lambat terhadap rangsang dari luar. Sini, lama sekali. 1 jam kemudian ada apa? Jangan sampai ada yang begitulah ya. Itu namanya Lola, gitu ya. Lambat berpikir. Responnya lambat. Tapi ini jika kekurangan hormon ini, tapi mudah-mudahan kalian tidak ada lah kekurangan hormon ini ya. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Ini jika kekurangan diantaranya bisa menyebabkan penyakit gondok. Ingat, jangan salah sebut, bukan gondong, tapi gondok, ada K-nya ya, penyakit gondok. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita ya. Oke. Berikutnya yang ketiga, kelenjar tadi tiroid, sekarang kelenjarnya namanya paratiroid. Nah, ini kelenjar paratiroid menghasilkan hormon namanya paratiroid hormon atau PTH. Fungsinya untuk memobilisasi ion kalsium. Nah, dari makanan dan minuman yang kita makan kan ada ion kalsium, sehingga sangat penting kalsium ya. Nah, dari rangka, di kerangka tubuh kita ini kan butuh kalsium, termasuk gigi ya. Merasa absorpsi ion kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan. Itu sumbernya kan dari makanan. Nah, itu diabsorpsi, diserap, serta menyebabkan ginjal mengekskresikan ion fosfor pada saat menahan ion kalsium melalui reabsorpsi. Jadi ini bicara tentang kemarin itu transportasi zat ya di semester pertama. Akibatnya jika kekurangan ini menyebabkan penyakit namanya tetani atau tetanus yang ditandai dengan kejang-kejang, suhu tubuh naik, gelisah, insomnia, dan kesemutan. Pernah nggak? Mudah-mudahan jangan sampai ya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan mineral ya, kalsium gitu ya. Boleh jadi kalsiumnya ada, tapi kalau hormonnya nggak bisa diserap gitu ya. Akibat apabila kelebihan, ya ini kekurangan ya gak bagus, kelebihan juga mengakibatkan tulang menjadi rapuh. Kok aneh? Karena banyak diserap ya, nanti diserap kembali tulangnya karena banyaknya pengambilan ion fosfor dan kalsium terdapat di dalam tulang. Jadi ini hati-hati. Jadi jika tubuh kita atau darah kita ini kekurangan kalsium dan fosfor, itu kadang-kadang diambilkan dari tulang, diambilkan dari kalsium dan fosfor yang sudah
mening-mening gitu ya, yang sudah ada dalam tulang kita. Naudzubillah min dzalik. Karena itu nih benar-benar apa yang kita makan, yang kita minum diperhitungkan ini. Kira-kira tubuh kita butuh nggak? Nah, perlu tahu kita ini ya. Atau pakai rasa. Ini berapa bulan ini saya nggak minum susu ini ya. Nah, misalnya begitu ya. Kalau bisa tiap hari, walaupun nggak banyak, mungkin sehari sekali lah. Seperti itu ya. Oke, ini ada hubungannya dengan makanan juga. Dah, 1, 2, sekarang 3, sekarang 4. Namanya kelenjar adrenal. Jangan lupa. Ini baru nama, kemudian nama kelenjarnya baru menghasilkan hormonnya. Kelenjar adrenal memiliki 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian luar atau korteks. Bagian medulla distimulasi oleh sistem saraf simpatetik. Nah, kita kemarin kan belajar tentang sistem saraf ya, saraf tak sadar atau otonom itu namanya bagian simpatetik. Sedangkan bagian korteks distimulasi hormon-hormon dari hipofisis. Jadi ada 2 pengendalian ya. Jadi bagian medulanya atau bagian tengahnya dikendalikan oleh saraf simpatetik, tidak sadar berarti ya. Keduanya tidak sadar. Sedangkan bagian korteks atau kulitnya ya distimulasi oleh hormon dari hipofisis tadi. Medula adrenal menghasilkan hormon namanya adrenalin, berfungsi adrenalin biasanya sebagai tanggapan terhadap stres. Jadi orang-orang yang stres ya tidak harus gila ya. Stres itu artinya dalam keadaan tertekan, pekerjaan yang menumpuk atau situasi ketakutan yang atau sedang siap siaga, itu adrenalinnya meningkat ya. Ini otomatis ya. Nah, berikutnya dia juga menghasilkan bagian medula noradrenalin. Bersifat antagonis kalau itu tadi mensesuaikan tanggapan stres, kalau antagonis terhadap kerja adrenalin. Contohnya menurunkan tekanan darah dan laju serta kekuatan detak jantung. Jadi kalau adrenalin meningkatkan tekanan darah, ya denyut jantungnya cepat. Kalau noradrenalin kebalikannya. Nah, kalau laju terus tanpa sudah turun kan bahaya. Jadi Allah sudah menyiapkan juga. Oke. Kedua-duanya adalah mengatur gula darah agar tetap stabil. Jadi sebetulnya gula darah kan sumber energi kalau kita nanti belajar tentang metabolisme. Jadi pada saat jantung berdenyut kencang, dia nafas tersengal-sengal, itu berarti kan butuh banyak energi. Maka energi diperoleh dari glukosa. Maka dia juga berfungsi untuk mengatur kedua-duanya, mengatur kadar gula. Gitu ya. Kalau butuh gulanya banyak diserap, kalau nggak butuh ya enggak, gitu ya. Hebat tubuh kita nih ya, ini semuanya dalam pengendalian Allah ya. Otomatis ya semuanya nih ya. Berikutnya korteks adrenalinnya. Kalau jadi bagian medulanya nih, bagian korteks adrenalinnya menghasilkan jumlah hormon steroid yang disebut dengan kortikoid ya. Baru ini kayaknya. Ada glukokortikoid. Glukokortikoid banyak dua, ada namanya kortisol dan kortikosteron. Nah, ini ya, fungsinya untuk apa ya? Nah, kita lihat. Ini berhubungan dengan metabolisme glukosa. Metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk. Ingat loh ya, metabolisme adalah reaksi kimia, sejumlah rangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk. Termasuk diantaranya adalah metabolisme glukosa dan dibentuk pada saat dalam keadaan cemas atau gelisah, demam dan terkena penyakit. Makanya katanya siapa tuh, Dr. Agus Ali Fauzi ya, itu saya sering dengar videonya ya. Ini hormon jahat katanya, kortisol. Jadi kalau kamu sering murung, gelisah, cemberut, tidak mau senyum, gitu ya, tidak mau ngomong, diam saja, nah, ini kortisolnya meningkat katanya. Namanya kortisol steron ini ya. Nanti harus sebaliknya, ada hormon yang membuat kita bahagia, ada namanya endomorfin atau endorfin gitu ya. Nah, itu hormon bahagia. Kalau ini mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Akhirnya lemak itu menumpuk, karbohidrat menumpuk, protein menumpuk dalam tubuh ini. Kortisolnya sangat banyak. Kelebihan kortisol menyebabkan sindrom Cushing. Apa ini sindrom Cushing? Nah, nanti kita cari ya. Oke, berikutnya ada namanya mineral kortikoid. Ini menghasilkan namanya hormon aldosteron, berhubungan dengan retensi atau penyimpanan air melalui pengaturan distribusi ion-ion tubuh. Meningkatkan reabsorpsi, penyerapan kembali ion-ion natrium dan klorida atau Cl- oleh tubulus ginjal serta mengatur konsentrasi ion natrium dan kalium. Ini berkenaan dengan transport membran ya. Semuanya sudah disiapkan dan disediakan untuk mengatur tubuh kita. Kita tinggal menjaga dan merawatnya. Oke.
Berikutnya yaitu kelenjar yang kelima, kelenjar pankreas. Tentunya berada dalam pankreas. Tahu dong pankreas letaknya di mana? Hormon yang dihasilkan ada dua macam, yaitu ada namanya hormon glukagon, bekerja pada sel hati dan menyebabkan sel-sel tersebut mengubah glikogen. Glikogen itu gula otot, gula yang tersimpan di dalam otot sebagai cadangan menjadi glukosa atau gula darah, sehingga kadar gula darah menjadi pulih kembali. Jadi darah yang berlebihan, gula yang berlebihan itu disimpan di dalam hati dan otot. Jika dibutuhkan dirubah menjadi ke darah. Nah, glukagon ini bersifat untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Meningkatkan mobilisasi asam lemak. Asam lemak dari jaringan adiposa atau lemak ya, lemak. Nah, tubuh kita ada lemak di bagian mana paling banyak ya? Dada pada wanita, pada pinggul. Kalau laki-laki banyak di perut biasanya ya. Oke, sementara insulin meningkatkan penyerapan glukosa di seluruh sel. Kebalikannya kayaknya ya. Kalau itu tadi merubah gula otot menjadi gula darah, kalau ini menyerap gula darah, mengubah karbohidrat menjadi lemak, memperlambat pengubahan protein menjadi karbohidrat. Jadi insulin itu berfungsi untuk mengatur gula darah diserap menjadi glikogen. Jika kekurangan ini, ya itu biasanya penyakit namanya gula darah. Jadi gula yang ada di darahnya terlalu banyak sehingga darahnya jadi kental, permeabilitasnya tinggi sehingga kalau luka akan nyenyek dan selalu haus karena kepingin darah itu kan menuju ke homeostatis toh, supaya tetap pada kondisi aslinya kan agak encer kan. Kalau darah terlalu kental nanti jalannya juga berat karena kekentalannya juga semakin kental itu jalannya berat itu ya, insulin. Berikutnya ini kesenangan kalian, ini ovarium dan testis. Ovarium dan testis. Oke. Itu menghasilkan dua macam hormon. Jadi kelenjar ovarium itu menghasilkan dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Ada estrogen dengan estrogen, estrogen dan satunya progesteron. Oke, kita belajar fungsinya masing-masing. Estrogen dihasilkan oleh folikel Degrad. Jadi di dalam fase pembentukan telur, nanti kita belajar juga di sistem reproduksi ya. Jadi telur yang matang itu berawal dari folikel ini, folikel yang baru. Jadi ada namanya folikel Degrad. Nanti kalau pelajari lebih lanjut ya. Jadi pada saat sel telur mulai berkembang, terbentuknya folikel, di antara namanya folikel Degrad. Nah, ini menghasilkan estrogen. Berperan dalam merangsang pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder perempuan. Jadi kekelaminan pada wanita itu pada saat puber itu mulai muncul. Jadi kalau wanita masih belum puber, itu belum muncul tanda ini. Apa tanda-tandanya? Perkembangan yang pertama yaitu payudaranya mulai membesar. Kalau masih anak-anak masih temes gitu ya. Kalau sudah mulai puber, sudah mulai agak menonjol. Dan berbeda-beda nanti setiap perempuan ya. Perkembangan pinggul, nanti pinggulnya lebih membesar. Ini kayaknya untuk mempersiapkan wadah atau tempat nanti kalau sudah mengandung ya. Itu ada rongga namanya pelvis. Kemudian munculnya rambut-rambut pada kelamin ya. Rambut, bukan bulu ya, sebetulnya rambut ya. Serta perilaku seksual sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Kemudian suaranya mulai lebih merdu keibuan gitu ya. Itu tanda-tanda kelamin sekundernya. Disebabkan oleh estrogen ini ya. Oke, sementara yang berikutnya yaitu progesteron. Mempersiapkan dinding uterus. Jadi tempat bayi nanti bahkan tumbuh itu atau di endometrium, ya, ini ada dinding-dindingnya. Itu biasanya kalau ini keluar progesteronnya itu maka dinding-dindingnya mulai menebal. Kalau nanti kurang berarti dindingnya menipis. Meningkatkan suplai darah karena terbuat dari seperti anyaman-anyaman darah gitu, dan lendir ya, kayak lendir gitu yang ada di dinding rahim. Menghambat perkembangan folikel baru. Jadi kayaknya itu sudah pada saat folikel sudah siap, maka dia menyiapkan tempatnya nanti. Berhubung ini masih menyiapkan untuk yang mau datang, maka menghambat folikel baru. Jadi kalau ini belum selesai, belum membentuk folikel baru atau istilahnya telur baru. Jadi telur baru bakal terbentuk kalau ini sudah
sudah selesai, sudah siap gitu, atau mungkin setelah menstruasi ya baru. Gitu ya, oke. Sementara kalau pada testis, hormonnya cuma satu ya, namanya testosteron. Bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pemeliharaan tanda-tanda kelamin sekunder. Kok kelamin sekunder? Berarti ada kelamin primer ya. Kelamin primer ya organnya itu, organ kelaminnya itu primer. Kalau sekunder itu tanda-tanda selain alat kelaminnya itu. Sehingga untuk mengetahui laki atau perempuan tidak harus tahu alatnya, dengan tanda-tanda sekundernya bisa diketahui. Di antaranya yaitu pertumbuhan organ kelaminnya itu sendiri, kemudian pertumbuhan kumis, atau mungkin jenggot atau cambang ya, kemudian rambut-rambut pada kelamin, kemudian pembesaran lari, sehingga suaranya, maksudnya Pak Koko ini ya, dulunya suaranya Pak Koko kecil itu, kalau dewasa jadi besar, seperti berwibawa gitu ya. Kemudian sehingga suara menjadi lebih berat, serta perkembangan otot secara keseluruhan, jadi kelihatan dempal, dadanya lebih bidang gitu ya, semacam itu. Jadi laki-laki dipandang oleh wanita itu seperti gagah ya, sudah siap untuk menjadi suami siaga, siap antar jaga katanya. Sementara perempuan lebih keibuan, karena nanti seorang wanita adalah nanti menjadi ibu yang akan melahirkan anak-anak dari seorang suami ya, untuk mendidiknya, untuk merawatnya itu perlu dengan kelemah lembutan. Sementara laki-laki ini biasanya akan kelihatan lebih gagah, perkasa, kesannya itu dengan kayak sesuatu yang sangat patriotik gitu, atau epic. Oke, demikian tadi sentak ya. 6 macam kelenjar, kelenjar ya. Nah, kelenjar yang menghasilkan, kok 6, harusnya 7 ya dengan testis ya, 6 dan 7. Beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Dari semua hormon ini tidak satu pun yang kita bisa dengan sengaja kita kendalikan, tidak bisa. Semuanya secara otomatis, maka kita harus bersyukur kepada Allah di segala kesempatan, karena di setiap detik pada saat kita istirahat pun tubuh kita tidak istirahat, hormonnya tetap bekerja. Oke, demikian bisa saya sampaikan berkenaan dengan hormon. Mudah-mudahan kita sangat paham dan mulai tahu bahwa ada sistem pengaturan di dalam tubuh yang begitu detail dan begitu luar biasanya lengkap. Dan boleh jadi ini baru sekelumit saja dengan hal yang sebenarnya sebetulnya ada dalam tubuh. Mungkin jauh lebih rumit. Ini hanya sebagian kecil saja dari informasi yang Pak Koko sampaikan. Terima kasih Pak Koko, mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang jelas, atau ada yang menyinggung perasaan, atau ada hal-hal apapun. Dan bagi yang tidak jelas atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di komennya, gitu ya, atau ada yang punya pendapat, monggo silakan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.